Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dunilawati dari kelas 2Q, NIM 2023143613. Di sini saya akan membuat video pengajaran tentang pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI, CHT, CNLP. Di sini kita akan membahas tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, hak dan kewajiban warga negara, dan yang terakhir manusia Indonesia yang ideal sesuai Pancasila, religius, humanis, nasionalis, demokrasi, dan adil, serta arti penting ajaran agama, hati nurani, dan rasa nasionalisme, tinjauan dari berbagai aspek kontribusi pendidikan Pancasila dalam pengembangan ilmu. Yang pertama kita akan membahas tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila terdiri dari 4 aspek, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki sikap, pemikiran, dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dan di sini ada hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Tertinggi Indonesia yaitu UUD 1945. Di dalam UUD 1945, setidaknya terdapat 7 hak dan 5 kewajiban warga negara yang harus dijunjung tinggi. Secara umum, hak warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi meliputi 1. Hak untuk hidup, 2. Hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik, 3. Hak menghargai kepribadiannya, 4. Hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum, 5. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, yang keenam, hak mendapatkan kebangsaan dan kewarganegaraan, yang ketujuh, hak memiliki benda dengan cara yang sah, 8. Hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan, 9. Hak untuk memiliki dan memeluk agama, yang ke-10, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat. Di sini juga ada kewajiban warga negara Indonesia secara umum mencakup 5 poin, yakni menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, menghormati HAM orang lain. Yang keempat, tunduk pada perundang-undang. Yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Di sini materi yang ketiga yakni manusia Indonesia yang ideal sesuai Pancasila, religius, humanis, nasionalis, demokrasi, dan adil. Manusia Indonesia yang ideal sesuai dengan Pancasila adalah individu yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, religius. Individu yang menjalankan ajaran agama dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, serta memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, humanis. Individu yang memiliki empati, peduli, dan menghargai martabat serta kepentingan sesama manusia. Yang ketiga, nasionalis. Individu yang mencintai dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, demokratis. Individu yang menghargai dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, adil. Individu yang menjunjung tinggi keadilan dalam segala aspek kehidupan serta adil terhadap sesama. Di sini juga ada materi tentang arti penting ajaran agama, hati nurani, dan rasa nasionalisme. Ajaran agama, hati nurani, dan rasa nasionalisme memiliki arti penting dalam membentuk individu yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ajaran agama mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam perilaku baik. Hati nurani berperan sebagai paduan internal yang membimbing individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sedangkan rasa nasionalisme membangkitkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan kepentingan bangsa atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, tinjauan dari berbagai aspek kontribusi pendidikan Pancasila dalam perkembangan ilmu. Pendidikan Pancasila memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu, terutama aspek berikut,
Yang pertama yakni pembentukan karakter. Pendidikan Pancasila membentuk karakter individu yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan Pancasila memperkaya ilmu pengetahuan sosial dengan memperkenalkan dan mendalami prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan kebinekaan. Yang ketiga, penguatan identitas nasional. Melalui pendidikan Pancasila, individu dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya dan agama di Indonesia, serta memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang keempat, pengembangan etika profesional. Pendidikan Pancasila juga memberikan dasar etika dan moral yang penting dalam mengembangkan profesionalisme di berbagai bidang, termasuk di dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Demikian pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk individu yang berintegritas, berbudaya, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Berikut materi yang saya sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.